Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya ingin memberi gagasan atau pendapat sedikit ya tentang tenaga kerja wanita kita, baik yang masih gadis yang bekerja di luar Indonesia maupun yang masih bersuami ataupun yang sudah janda, baik janda itu cerai mati maupun pisah masih hidup. Itu menurut pendapat saya, kalau menurut saya sebaiknya semuanya kembali ke Indonesia dan bekerja di negeri sendiri. Kalau perempuan gadis katakanlah begitu, itu kan dia sebelum menikah itu di bawah perlindungan ayahnya. Terus kalau dia sudah menikah, perempuan itu, istri itu berarti di bawah perlindungan suaminya. Sekarang dia kemudian pergi ke luar negeri untuk mencari sesuap nasi atau mencari ma'isyah ya, jadi kehidupan, dengan meninggalkan benteng perlindungan ayahnya atau meninggalkan suaminya dan meninggalkan anak-anaknya. Jadi dia pergi ke luar negeri tanpa ada perlindungan menurut syariat Islam. Jadi kalau nanti ada apa-apa di luar negeri, seorang perempuan itu, baik yang masih gadis maupun yang masih punya suami, maka seakan-akan Allah tidak bertanggung jawab, karena tidak ada yang melindungi di sana secara syariat Islamnya begitu ya. Jadi sebaiknya alangkah lebih mulianya dan lebih terhormatnya dia selalu dilindungi atau mendapatkan perlindungan dari ayahnya atau dari suaminya, dan tidak melepaskan perlindungan itu, membiarkan dia bertarung sendiri di luar negeri tanpa perlindungan ayahnya, dan dia pergi sendiri tanpa perlindungan suaminya, bahkan meninggalkan suami dan anak-anaknya. Di dalam Islam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, jadi laki-laki adalah pelindung bagi perempuan. Jadi kewajiban mencari nafkah adalah laki-laki, bukan perempuan. Perempuan itu disunahkan, disarankan untuk tinggal di rumah, atau kalau dia bergerak di bidang masyarakat, tentu bidang-bidang pelayanan seperti pendidikan, perawat, dokter, dan lain-lain, tapi tidak untuk menjadi, mohon maaf ya, tenaga kerja di bidang domestik di negara orang ya. Dan alangkah baiknya rezeki yang dicari itu yang lebih dekat dengan tempat tinggal kita. Di kampung sendiri tentu Allah akan memberikan rezeki, karena selama hidup rezeki itu tetap dijamin ada. Rezeki terputus kalau seseorang itu sudah terputus nyawa dari badannya. Selama masih hidup, maka Allah pasti memberikan rezeki kepada orang yang masih hidup. Ketika dia wafat, maka rezeki itu sudah selesai. Jadi dalam Islam, yang memberikan rezeki yang terbaik adalah khairur razikin, Allah sebaik-baik pemberi rezeki, dan kita bergantung kepada Allah. Sebaiknya kita mengikuti syariat Islam, kembali istri mengabdikan dirinya kepada suami, melayani suaminya, membina rumah tangga, anak dan suaminya di negeri sendiri. Begitu juga yang gadis, hendaknya dia kembali menutup aurat dan tidak membuka aurat di luar negeri, dan kemudian hidup dalam satu lingkungan orang-orang yang bukan mahramnya. Sementara sesungguhnya Indonesia juga adalah bumi Allah. Innal ardo wasi'ah, ya, sungguhnya bumi, inna ardallah, sungguhnya bumi Allah itu wasi',
Dan Indonesia adalah bumi Allah yang luas ya. Dan kita yakin dan percaya Allah akan memberikan perlindungannya jika kita kembali kepada Allah. Seorang ibu, seorang istri hendaknya kembali kepada suaminya jika suaminya masih ada di Indonesia, karena mengabdi kepada suami adalah jaminan dia masuk surga jika dia taat dan patuh pada suaminya. Tetapi kalau dia keluar negeri mencari nafkah di luar negeri sementara suaminya ditinggal di Indonesia, maka dia kehilangan banyak dalam kehidupannya. Kehilangan tidak bisa merawat anak-anaknya, tidak bisa mengabdi melayani suaminya, dan kehilangan banyak amal soleh, kata dia, ya, menggantinya dengan mencari sesuap nasi, ya, mencari kehidupan di luar negeri dengan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dari anak-anaknya dan meninggalkan tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya. Hendaknya pemerintah dalam hal ini seharusnya bertanggung jawab memberikan satu keputusan politik ya. Jika nanti ada pemerintahan baru, hendaknya pengiriman tenaga kerja wanita baik yang masih gadis maupun yang sudah berumah tangga, ibu-ibu, perempuan, hendaknya di stop sama sekali. Itu lebih terhormat, itu lebih sesuai dengan syariat Islam. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menutup pintu atau menghindarkan mafsadat yang buruk, menghindarkan kerusakan haruslah lebih diprioritaskan dari memetik keuntungan. Itu kaidah usul ya, kaidah usul yang dirumuskan oleh para ulama. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mendahulukan, menghindarkan bahaya, itu hendaknya lebih diprioritaskan, lebih dipentingkan oleh kita sebagai orang beriman daripada memetik manfaatnya. Tapi bahaya itu, bahaya bekerja di luar negeri bagi seorang perempuan, ya, baik yang masih gadis maupun yang sudah janda atau yang masih bersuami, itu lebih banyak mudaratnya, lebih banyak bahayanya, lebih banyak mafsadatnya. Itu hendaknya dihindarkan ya, daripada kita mengharapkan sesuatu ya dengan menerima upah, tapi sementara ajaran-ajaran Islam itu bisa kita langgar. Hendaknya kita kembali, wanita-wanita Indonesia itu kembali ke negerinya, menjadi wanita mulia di negerinya sendiri, menjadi wanita terhormat di negerinya sendiri. Dan yakinlah, percayalah, Allah ya, tempat kita bergantung, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki, khairul razikin. Jika kita selalu taat, kita selalu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sedikit gagasan yang mungkin kurang berkenan, tapi mohon maaf, kita perlu sampaikan ini sebagai bahan renungan kita bersama untuk anak-anak kita, untuk ponakan kita, dan juga untuk ibunda-ibunda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.